katakan bahwa saya mendapatkan beberapa poin di dalam ayat yang diberikan oleh Pak Hendro, yaitu bagaimana kita memiliki keintiman dengan Tuhan, yang diambil dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 3, yang bisa dibacakan oleh anak saya Gaby. Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedunut, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji Tuhan. Mazmur 62 ayat 1 sampai 3 ini berbicara tentang bagaimana kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Dan saya menemukan beberapa poin di antaranya, bahwa yang pertama adalah bagaimana kita bisa memiliki keintiman dengan Tuhan, yaitu cara pertama adalah kita memulai dulu dengan berdoa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu mungkin kalau kita bangun pagi atau melakukan segala aktivitas kita sehari lepas sehari, ada kalanya terkadang kita juga lupa berdoa. Bahkan sebenarnya pada waktu bangun pagi itu, hati kita itu kita nggak tahu. Terkadang hati kita ketika kita bangun, hati kita dengan keadaan sukacitakah, dengan keadaan bersungut-sungutkah. Tetapi kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan cara mulai dengan berdoa. Satu ayat yang akan saya sampaikan di sini adalah di Lukas 18 ayat 1 dan ayat yang ke-7. Lukas 1 dulu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita tidak boleh melakukan doa itu hanya sekali. Tapi Tuhan Yesus memerintahkan bahwa kita harus melakukan doa itu tidak jemu-jemu. Artinya tidak jemu-jemu bahwa kita tidak pernah bosan-bosan. Kalau kita membaca perikop ini, Lukas 18 ayat 1 sampai seterusnya itu, bahwa di sini dikisahkan bahwa seorang janda dengan hakim. Setiap hari, setiap saat, janda ini merengek-rengek kepada Tuhan, merengek-rengek kepada hakim. Padahal hakim ini hakim yang lalim. Tetapi dia tidak mau direngek, atau dia tidak mau lagi direpotkan oleh si janda ini, si perempuan ini. Akhirnya dia kabulkan. Itu manusia. Bagaimana Tuhan kita? Bagaimana Tuhan Yesus? Dengan tidak jemu-jemu kita melakukan doa. Dengan tidak jemu-jemu kita meminta, bermohon kepada Dia. Kesaksian Bradley, kesaksian kami tadi, bahwa ia ingin merindukan sebuah tempat tinggal yang layak, tempat tinggal yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Betul, kami Bradley tidak instan. Begitu kita berdoa langsung cus dapat, tidak. Andai pun dapat, itu hanya kasih karunia Tuhan. Tapi kita diajarkan bahwa kita berdoa tidak jemu-jemu. Kapan saja kita berdoa, dimanapun kita bisa berdoa, di perjalanan pun kita bisa berdoa. Seperti tadi, bahwa lagu yang tadi dibawakan oleh Reta dan Pardi, bahwa keluarga, bagaimana kita membangun mesbah keluarga yang di dalamnya ada doa-doa yang akan kita panjatkan, yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Entah untuk pribadi kita, entah untuk keluarga kita, ataupun doa-doa syafaat untuk orang lain. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Di ayat yang ke-7, masih di dalam Lukas 18. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Berarti orang-orang pilihannya adalah kita. Yang berdoa tidak jemu-jemu. Yang berdoa tidak tanpa mengenal lelah. Mau dijawab hari ini, mau dijawab besok, mau dijawab kapanpun, kita tidak lelah. Maka lanjut.
yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tidak akan pernah mengulur-ulur waktu untuk menjawab doa kita. Kalau memang itu sudah waktunya Tuhan. Dan kita tidak bisa memaksakan waktunya Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji di ayat yang 7 ini bahwa Dia akan melihat orang yang tidak jemu-jemu berdoa, orang yang tidak pantang menyerah untuk berdoa. Dia perhitungkan, dia tahu. Tapi tepat pada waktunya. Itu poin yang pertama, keintiman dengan Tuhan. Yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan pertama adalah memulai dengan berdoa. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki keintiman dengan Tuhan adalah mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita yang ada di ruangan Zoom ini pasti semua punya WhatsApp, pasti semua punya televisi, pasti kita punya semua sosial media. Tidak ada alasan lagi kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Pak Hendro setiap hari memberikan firman Tuhan kepada kita. Di grup yang lain, Anak Terang, di grup PETI, dan di grup-grup yang lain juga banyak sharing firman Tuhan. Masakan satu ayat saja tidak masuk ke dalam hati kita? Masakan firman Tuhan itu tidak nyantol di hati kita? Jadi tidak ada alasan lagi kita untuk tidak mendengarkan firman Tuhan. Ada di Mazmur 1 ayat 1, 2, dan 3. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yaitu yang kesukaannya adalah mendengarkan firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan. Lanjut. Dan yang merenungkan Taurat. Dan yang merenungkan siang dan malam. Lanjut. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Apa saja yang diperbuat kita pasti berhasil. Berarti kalian sedang mendoakan sebuah rumah untuk kalian bertempat tinggal. Apa saja yang kalian doakan, pasti Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Pergumulan kita itu setiap keluarga, setiap pribadi lepas pribadi pasti ada, pasti berbeda. Cuman bagaimana caranya kita menyikapi pergumulan itu? Itu tadi, membangun keintiman dengan Tuhan, dengan berdoa. Yang kedua, dengan mendengarkan firman Tuhan. Poin yang ketiga yang saya dapatkan adalah bahwa bagaimana kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Apa yang kita kepada Tuhan, artinya bersandar kepada Tuhan. Ada di Yohanes 15, ayat 4, ayat 5, dan ayat yang ke-7. Yohanes 15, ayat 4, ayat 5, dan ke-7. Yohanes 5, ayat 15, ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yes. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tuhanlah tempat persandaran kita. Seperti yang diperumpamakan pada pokok anggur. Pokok anggur itu adalah diibaratkan adalah Tuhan Yesus, dan kita adalah ranting-rantingnya yang berpegang erat, yang melekat erat pada Tuhan. Apalagi yang saat ini kita bisa sandari manusia, mungkin orang-orang yang berduit, mungkin orang-orang yang hebat, tidak. Satu kesaksian, saya punya satu orang,
yang selalu mendukung dalam keluarga kami, yang mendukung dalam kesulitan kami. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, hari Rabu kemarin dia dipanggil Tuhan. Coba bayangin, kalau kita bersandar kepada satu orang itu, pasti kita akan bagaimana ya? Pasti kita akan, aduh Tuhan, orang itu sedang kau panggil, terus kayak mana lagi? Tetapi poin yang saya ingin sampaikan pada tiga ini adalah kita harus bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhanlah tempat persandaran kita, Tuhanlah tempat perlindungan kita, batu penjuru kita. Seperti di ayat yang di ayat yang Mazmur yang dari yang 62 ayat yang ketiga tadi. Mazmur 62 ayat 3 tadi. Mazmur 62 ayat 3. Ya. Hanya dialah gunung batu. Hanya dialah gunung batu kita. Artinya tempat persembunyian kita, tempat perteduhan kita, tempat pertolongan kita. Nggak ada yang bisa dapat menolong kita di saat-saat ini. Pandemi satu tahun, Bapak Ibu. Pandemi ini sudah, kalau kita nggak bersandar kepada Tuhan, hanya bersandar kepada orang lain, kepada manusia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya bersyukur, saya melihat bahwa saya memperhatikan bahwa setiap teman-teman saya yang tunanetra ini, teman-teman saya yang pelayanan atau teman yang lain, semuanya luar biasa. Itu bentuk bahwa tangan kita dengan tangannya kanannya. Poin yang 4, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Poin pertama tadi, kita harus mulai dengan berdoa. Poin kedua, kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Dan poin yang ketiga, kita harus bersandar kepada Tuhan. Menggantungkan sepenuhnya diri kita kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Poin yang keempat, bagaimana kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan adalah selalu bersyukur. Karena kalau tidak melakukan ucapan syukur itu, rasa-rasanya kita bukan manusia yang berterima kasih pada Tuhan. Ada di Mazmur 118 ayat yang pertama. Mazmur 118 ayat pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mungkin saat ini ada yang ada bilang, teman-teman, mungkin ada antara kita yang bilang, saya berdoa tapi belum dijawab. Saya ini pengen ini, tapi bagaimana saya bersyukur? Tidak, Bapak Ibu. Rasa syukur itu bukan karena kita apa yang kita inginkan terus kita dapatkan. Tidak. Ada dua pilihan, bersyukur atau bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita bersyukur, kita akan cepat mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita rindukan, apa yang kita imani. Pilihannya adalah tetap bersyukur dalam segala hal. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan, apapun permasalahan kita, tetap selalu bersyukur. 4 poin ini yang bisa saya sampaikan, bahwa keintiman dengan Tuhan, intimacy with God, kita harus bangun dalam kehidupan kita pribadi maupun di dalam kehidupan kita keluarga, lepas keluarga. Terima kasih. Ini sharing saya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih hambanya Ferry yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya sangat diberkati siang hari ini. Ngomong-ngomong, saya nggak mengira kalau Ferry itu pendiam bisa menyampaikan firman juga ya, luar biasa ya. Ya Ferry ya? Saya pikir cuma bisa main keyboard. Atau bisa juga ya. Sekolah teologi aja, Pak. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, siang hari ini saya sebagai wakil daripada teman-teman semua, saya akan memberikan satu kesimpulan sebagai pastor message buat siang hari ini. Apa yang sudah disampaikan hambanya Ferry menjadi bagian daripada kehidupan kita.
Tapi sebelumnya, bisa. Baik. Saya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat siang hari ini. Tadi saya melihat dalam firman yang dikatakan dalam Mazmur 61 ayat 1 dan 2, itu adalah pada saat di mana Raja Daud mengalami satu situasi yang membuat dirinya stres, saudara. Nah, kita pada saat sekarang ini adalah saat-saat di mana kita sedang berada di zaman di episode terakhir daripada penantian kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Saudara, keadaan sekarang dibanding 1 tahun yang lalu itu sangat berbeda. Keadaan sekarang situasinya semuanya semakin berat. Bisnis semakin berat, ya, krisis ekonomi semakin parah. Bahkan ada krisis yang lainnya, krisis pandemi, ada krisis multidimensi, dan bahkan banyak krisis-krisis yang lain selain sakit penyakit yang membuat kita, anak-anak Tuhan pun menjadi stres, saudara. Dan hal ini juga dialami Daud pada saat itu, pada saat di mana dia menjabat sebagai raja pada saat itu. Oleh sebab itu, dia menyampaikan yang perlu kita garis bawahi siang hari ini. Bagaimana ketika dia menghadapi krisis yang dia alami dan apa yang dia lakukan, yaitu respon, saudara. Nah, respon ini menjadi penting buat kehidupan kita, bahwa ketika kita anak-anak Tuhan mengalami masalah, kita harus punya respon positif terhadap firman Tuhan. Kita harus punya respon yang positif bahwa Tuhan kita sanggup melakukan segala masalah kita. Respon yang menentukan kita untuk kita bisa menang, saudara. Oleh sebab itu, siang hari ini, tadi hambanya sudah menyampaikan bahwa ketika kita menghadapi masalah, respon yang utama, kita harus dalam ayat di ayat 1, kita harus dekat dengan Allah. Katakan dekat dengan Allah. Artinya saudara dan saya itu harus punya hubungan yang intim, melekat, kafal dengan Tuhan. Artinya tadi sudah dikatakan juga, semuanya itu dilakukan tidak jemu-jemu. Dikatakan dalam Lukas 18, selalu berdoa. Raja Daud juga melakukan ini, dia selalu berdoa tidak jemu-jemu. Saudara, kalau saudara memiliki masalah saat sekarang, saudara mengalami krisis saat sekarang, dan krisis itu belum dijawab sama Tuhan, bukan berarti Tuhan itu meninggalkan saudara. Tadi seperti katakan kami, selalu berdoa setiap waktu. Saya senang sekali tadi Pak Ferry mengatakan selalu berdoa setiap waktu. Dan ini saya lakukan juga, saudara, bahwa 1 tahun ini saya hanya bisa selalu berdoa kepada Tuhan. Kalau jawaban itu belum dijawab, saya yakin ada waktunya Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik, tepat waktunya. Yang percaya, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Saudara, dikatakan dalam ayat berikutnya, saya mengambil kesimpulan bahwa bagaimana ketika kita mengalami stres dalam kehidupan kita, selain kita harus dekat dengan Tuhan, tapi kita harus memiliki Tuhan itu bukan sekedar hanya juru kita, juru rawat kita, atau juru penyembuh kita. Tapi bagaimana kita memiliki si pemberi berkat itu? Bagaimana kita memiliki bahwa si memberi keselamatan itu hanya Tuhan saja. Nah, makanya tadi dikatakan di ayat
Berikutnya, hanya dekat Allah saja, hatiku tenang. Dan daripadanya lah keselamatanku. Pemilik hidup kita, si juru selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kesimpulan yang ketiga yang saya ambil tadi, dikatakan demikian, bahwa untuk kita bisa dekat, melekat dengan Tuhan, maka kita harus menjadikan firman Tuhan itu sebagai gunung batu kita. Gunung batu itu apa, saudara? Fondasi. Sebagai fondasi kehidupan kita. Saudara mengalami masalah, saudara terus recheck, ya kan? Mendapatkan kekuatan, tadi dikatakan, melalui firman Tuhan. Saudara jangan cuman mendengarkan doang, tapi dikatakan kemudian harus merenungkan. Tapi langkah selanjutnya, saudara jangan sampai merenungkan saja. Tapi ada langkah selanjutnya, saudara mesti melakukan firman itu. Firman yang saudara baca, itu bukan komik, saudara. Firman yang saudara baca, itu adalah bagian jawaban daripada kehidupan saudara. Firman yang saudara baca adalah satu respon saudara kepada Tuhan, bahwa saudara percaya terhadap firman Tuhan. Ini yang paling penting. Kalau saudara cuma baca dan baca dan baca, dan saudara tidak, berarti saudara tidak memiliki respon terhadap firman Tuhan itu. Ini penting ya, saudara. Mendengarkan firman Tuhan itu membangun iman kita. Tetapi kalau saudara tidak merespon firman Tuhan, saudara tidak mendapatkan satu bagian dalam kerajaan surga. Karena saudara tidak melakukan firman Tuhan, saudara tidak mentaati firman Tuhan, saudara tidak respect dengan firman Tuhan. Ini yang saya dapatkan tadi. Dan sesuai dengan satu kesimpulan yang terakhir yang tadi disampaikan, bahwa dalam menghadapi situasi yang benar-benar situasi yang membuat kita stres mungkin saat sekarang membuat kita kehilangan pekerjaan. Saya tahu ada beberapa tunanetra mengalami hal ini. Saya tahu ada beberapa teman-teman sahabat tunanetra yang mengalami kekurangan dalam finansialnya. Saya tahu persis, saudara. Tetapi saya sebagai sahabat, kalau saya selalu memberi dan memberi, maka saudara tidak dewasa dalam rohani. Saudara berarti belum melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, siang hari ini saya mau menggarisbawahi firman Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita respon dengan apa yang seperti Daud respon ketika dia mengalami krisis, yaitu dekat dengan Allah. Dan kita miliki sumbernya, juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Dan kita juga harus membangun fondasi kita, karena dia adalah gunung batu kita. Dan yang terakhir, kita mesti mengandalkan dia. Dari apapun yang kita lakukan, kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita tergantung hidup kita sama Tuhan, maka saudara dan saya pasti diberkati. Saudara, Filipi 4 ayat 6-7 sebagai ayat menyambung daripada firman siang hari ini adalah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, dikatakan apapun juga yang saudara sekarang sedang alami krisis apapun, dikatakan janganlah kamu khawatir, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Poin yang keempat tadi dikatakan hambanya adalah ucapan syukur, saudara. Saudara, ketika saudara bisa mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan yang saudara alami saat sekarang, maka Tuhan memberikan apa?
Di ayat berikutnya dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya lambaikan tangan dan beri kemuliaan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, dikatakan, kalau saudara punya masalah, firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Saudara bisa mencamkan ini. Saudara, ada beberapa ayat-ayat yang terus menguatkan saya ketika saya mengalami masalah demi masalah, seperti yang Daud alami, seperti yang Tami alami, seperti yang Ferry alami juga, seperti yang semua saudara alami. Dan saya pun juga ikut mengalami. Tapi saya tidak pernah khawatir. Karena apa? Karena saya percaya Tuhan Yesus dia Allah yang memelihara kita semua. 1 Petrus 5 ayat 7 nanti baca di rumah. Dan yang ketiga, janganlah pernah kita goyah dalam menghadapi kekhawatiran kita. Maka kita harus tetap kuat dan tetap tenang untuk menghadapinya. Karena kita percaya tidak dibiarkan orang benar untuk selamanya akan goyah, saudara. Siang hari ini, mari kita refleksikan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, firman Tuhan yang sudah kita resapi. Saya percaya firman Tuhan ini tidak hanya menjadi bagian sementara dalam waktu-waktu yang kita terima, kita dengarkan siang hari ini. Tapi siang hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan ini sejenak, dan sehabis acara ini, kita lakukan firman ini. Kita lakukan. Saudara yang mungkin masih mengalami hal-hal yang masalah yang janjikan Tuhan, tapi belum terjadi. Teruslah selalu, dikatakan selalu, teruslah selalu berdoa kepada Tuhan. Teruslah selalu membangun keintiman dengan Tuhan. Puji Tuhan.